Halo Evi, selamat siang. Halo Del, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini aku kabarnya puji Tuhan baik. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku kabarnya baik juga sih. Terus Del, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Mau ngapain ya, Pi? Kok aku jadi lupa ya? Oh, tahu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang sesuatu nih. Tentang apa Del? Kok aku jadi penasaran ya? Biar nggak penasaran lagi, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Baik Del. Vi, jadi hari ini kita mau berdiskusi dan berbagi pengalaman maupun pengetahuan bersama yang berkaitan dengan menjadi pewarta sejati di tengah perkembangan zaman. Wow, keren Del. Temanya menarik sekali ya dan relevan untuk zaman sekarang ini. Tentunya dong, Vi. Berarti kita hanya membahas dari pengalaman aja atau dari sumber lain juga ada? Pertanyaannya bagus sekali, Vi. Jadi, selain dari pengalaman atau pandangan kita sendiri, kita juga akan membahas tema ini dengan sumber yang terpercaya, yaitu dari ajaran sosial gereja yang yaitu Evangeline Nukyandi yang berbicara tentang pewartaan Injil dalam dunia modern. Wah, keren sekali deh sumbernya. Sepertinya pembahasan kita pada hari ini semakin menarik ya. Tentunya dong, Vi, pastilah. Nah, aku mau tanya nih sama Evi. Jadi menurut Evi sendiri, seberapa sulit sih menjadi pewarta sejati dalam mewartakan kerajaan Allah? Nah, menurut aku ya Dev, menjadi pewarta sejati dalam mewartakan kerajaan Allah bukanlah hal yang mudah. Pasti ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari tantangan dari luar gitu deh. Ternyata sulit ya, Pi, menjadi pewarta sejati itu. Nah, aku mau tanya lagi dong. Apa aja sih yang menjadi tantangan orang muda dalam mewartakan kerajaan Allah? Menurut aku ya, tantangan yang seperti aku bilang tadi, tantangannya itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun tantangan dari luar. Nah, kalau tantangan dari diri kita sendiri itu misalnya satu, itu kekurangan iman. Menjadi pewarta sejati itu membutuhkan iman yang kuat dan teguh. Yang kedua, itu kurangnya pengetahuan Alkitab. Kita yang akan menjadi pewarta sejati dalam mewartakan kerajaan Allah haruslah memiliki pengetahuan Alkitab yang sangat mendalam. Begitu deh. Kalau dari luar itu yang pertama adanya penolakan. Tidak semua orang akan menerima pesan kerajaan Allah. Kita harus siap menghadapi berbagai penolakan dan bahkan penganiayaan. Lalu yang kedua itu adanya godaan dunia. Dunia menawarkan banyak sekali godaan yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan selalu waspada agar tidak terjerumus ke dalam godaan tersebut deh. Keren Pi jawabannya. Nah, aku mau tahu dong, ceritakanlah salah satu pengalaman Evi yang tentang mewartakan kerajaan Allah, khususnya di dunia saat ini, di media sosial seperti itu. Nah, tantangannya itu di semester 3 lalu Dew. Aku pernah untuk mencoba membuat konten-konten rohani, misalnya itu konten untuk ajakan orang untuk pergi ke gereja. Nah, setelah aku membuat konten itu, kayak aku sengaja nih untuk membuka komentar-komentar yang ada di kolom chat itu. Nah, terus kayak dari orang-orang ini banyak sekali komentar-komentar yang negatif terhadap kontenku itu. Lalu kayak yang komentar-komentar negatif itu bikin aku down sih, terus kayak berpikir udahlah aku nggak mau lagi bikin konten-konten kayak gini.
orang-orang aja nggak suka sama kontenku. Gitu sih Dev, ya itu yang bikin aku nyaman saat ini. Ternyata sulit ya Pi menjadi pewarta sejati itu. Nah, kan tadi kita udah melihat pengalaman kita ya Pi, atau pengalaman yang sudah terjadi kemarin gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih sesuatu nih sama Evi. Penasaran gak nih? Penasaran dong Dew, apaan Dew itu? Jadi, semua yang kita bahas barusan itu ternyata berkaitan juga dengan salah satu dokumen ajaran sosial gereja. Nah, aku mau tanya, apakah Evi sudah familiar dengan dokumen Evangelii Nuntiandi? Wah, saya tahu dokumen itu Dew. Pernah juga saya membaca sekilas, tapi saya masih pengen membahasnya lebih dalam lagi sih Dew, karena itu sangat menarik dan masih relevan untuk perkembangan zaman saat ini. Nah, pas banget, Vi. Saya setuju dengan pendapat Evi. Kita bahas bersama ya, Vi. Siap Dew. Jadi, dokumen ajaran sosial gereja ini membahas tentang pewartaan kerajaan Allah. Terlebih pada bab 5 dalam dokumen ini membahas tentang semangat misioner dalam dunia modern. Dew, saya mau informasinya lebih dong tentang dokumen ini yang berkaitan dengan tema yang kita bahas saat ini. Misalnya artikel yang sesuai dengan tema gitu. Tenang Vi, tenang. Aku udah sediain nih banyak beberapa sih dokumen yang berkaitan dengan tema itu. Nah, salah satunya itu dari artikel pertama. Gimana di artikel pertama ini dijelasin bahwa usaha mewartakan Injil kepada orang zaman sekarang itu yang diteguhkan oleh harapan, tetapi sekaligus sering ditimpa oleh rasa takut dan gelisah, merupakan pelayanan kepada jemaat Kristiani maupun seluruh umat manusia. Nah, yang di bagian artikel ke-49 ini adalah amanat terakhir dari Yesus. Menurut Injil Markus, mengenakan pada pewartaan Injil oleh Tuhan dipercayakan kepada para rasulnya, sifatnya universal, jadi tidak terbatas. Kan Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar gembira kepada semua makhluk, seperti itu. Nah, terus ada lagi artikel 50. Artikel 50 itu kayak menceritakan sejarah 20 abad yang lalu yang umat Kristiani menghadapi berbagai rintangan terhadap perutusan ini. Perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah. Tapi rintangan ini, gereja tidak berhenti untuk membaharui inspirasi agar kerajaan Allah itu diwartakan ke seluruh dunia. Seperti itu, bukan hanya orang yang sudah mengenal Yesus, tapi orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus. Seperti itu, Fit. Nah, untuk artikel yang satu lagi nih, yang terakhir, artikel 57, dijelaskan bahwa seperti Kristus selama menjalankan pewartaan seperti 12 pada hari Pentakosta tadi, begitu pula gereja menghadapi rakyatnya yang tidak terhitung jumlahnya, yang membutuhkan Injil dan berhak atasnya. Sebab Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan dan beroleh menjadi pewarta kerajaan Allah. Jadi semua orang itu punya hak untuk menerima kerajaan Allah itu, baik yang udah mengenal Yesus sebelumnya ataupun belum pernah mengenal Yesus. Jadi mereka berhak untuk diselamatkan gitu. Mereka butuh kabar gembira dari kerajaan Allah, seperti itu. Wah, keren sekali ya Dew. Ternyata banyak juga ya artikel yang mengenai tema pembahasan kita pada hari ini. Kalau seperti itu, saya kan lebih mengerti lagi Dew tentang tema yang telah kita bahas ini. Dew, aku mau tanya dong, berarti kita harus bersedia ya menjadi pewarta sejati dalam mewartakan kerajaan Allah? Nah, benar sekali, Vi. Apalagi kita kan sebagai orang muda nih, jadi kita harus mampu menjadi pewarta sejati, karena kita orang muda itu adalah masa sekarang dan masa depan gereja. Kita
kita mewartakan kerajaan Allah tidak hanya kepada orang yang sudah mengenal Allah, Pi, tetapi kepada semua orang, baik yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal Allah. Oh, iya Dev, keren parah pembahasan kita pada hari ini. Saya sungguh semakin dikuatkan untuk menjadi pewarta sejati dalam mewartakan kerajaan Allah. Syukurlah, Vi. Aku sangat berharap demikian. Oh iya, Vi. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembahasan. Terima kasih ya, Vi, sudah menyempatkan diri untuk ikut dalam pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini memberikan makna yang luar biasa. Terima kasih kembali Dev untuk pembahasan hari ini. Lain kali bolehlah kita bahas tema yang lain. Siap, Pi. Sampai jumpa ya di pembahasan selanjutnya. Terima kasih ya, Pi. Sama-sama Dewi.